selesai membaca amin, tentunya akan ada bacaan surat setelahnya. Setelah baca amin itu ada bacaan surat setelahnya, iya kan? Atau baca apa? Baca surat kan? Baik. Hukum pembahasan kita adalah hukum membaca surat setelah amin, itu apa hukumnya? Para ulama sepakat bahwasanya surat bacaan surat itu disyariatkan setelah membaca amin. Para ulama itu sepakat bahwasanya bacaan surat setelah amin itu disyariatkan ketika 2 rakaat yang pertama, 2 rakaat yang pertama, 2 rakaat yang pertama, ya, paham ya? Ini para ulama sepakat itu disyariatkan. Siapa yang mengatakan itu kesepakatan? Satu, Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni, kemudian juga Imam Ibnu Daqiq al-Id dalam kitab Al-Ahkam, kemudian juga Ibnu Rajab dalam kitab Fathul Bari. 3 ulama menukilkan kesepakatan para ulama bacaan surat itu disyariatkan. Disyariatkan dalam apa? Di dalam sholat di 2 rakaat yang pertama, di 2 rakaat, di 2 rakaat ya, di 2 rakaat. Pokoknya kalau ada sholat 2 rakaat itu berarti apa? Disunahkan membaca surat. Taib. Cuma para ulama berbeda pendapat. Apakah bacaan surat itu wajib ataukah tidak? Kalau kesepakatan iya disyariatkan. Kalau disyariatkan iya, tapi kalau hukumnya wajib ataukah tidak, ini ada perbedaan di antara para ulama. Jadi bacaan surat setelah Fatihah itu apakah hukumnya wajib ataukah tidak, ini para ulama berbeda pendapat. Mayoritas para ulama berpendapat bacaan surat itu adalah hukumnya sunnah, laisa biwajib, hukumnya sunnah, walaisat biwajibin, hukumnya sunnah tidak wajib. Ini pendapat siapa? Mayoritas para ulama. Ini beralasan dengan hadis Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul alaihi salatu wassalam pernah berkata kepada seorang pemuda. Nabi nanya begini, kaifa tasna'u ya ibna akhi idza shallaita? Apa kata Rasulullah? Apa yang kamu perbuat wahai anak saudaraku ketika Anda sholat? Nabi nanya, kalau Anda sholat itu apa yang kamu lakukan? Kalau kamu tuh sholat, kamu tuh ngapain? Kemudian si pemuda itu menjawab, aqra'u bi fatihatil kitabi wa as'alul jannata wa a'udzu bihi minan nar. Kata beliau,
ketika aku sholat nanti, aku hanya membaca surat Al-Fatihah tok, dan aku meminta surga dan aku berlindung dari neraka, ikut tok. Apakah dalam hadis tadi si bocah itu, si pemuda itu baca surat? Tidak. Nabi nanya, ketika engkau sholat kamu baca apa? Kata dia, aku kalau sholat baca Fatihah tok. Aku minta surga, aku berlindung dari neraka, cukup. Paham ya? Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan dia itu hanya membaca surat Al-Fatihah tok, tidak membaca surat. Ternyata jawaban si pemuda itu diikrarkan oleh Rasul. Yang namanya ikrar itu kan apa? Termasuk sunnah. Yang namanya ikrar termasuk sunnah. Andai kata bacaan surat itu hukumnya wajib, tentu Nabi akan bilang, oh kurang, jangan maca Fatihah toh, maca surat juga. Tapi Nabi diam ketika melihat pemuda tadi hanya mencukupkan dengan bacaan Al-Fatihah toh tanpa surat. Nabi mendiamkannya. Ini menunjukkan bahwasanya membaca surat itu hukumnya sunnah walaisa biwajib. 6. Dan hadis tadi yang saya sebutkan tadi dikatakan oleh Syekh Al-Albani hadis sahih. Taib. Kemudian alasan yang kedua, di sana ada hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, wa illam tazid ala ummil qur'ani ajza'at wa in zidta fa huwa khairun laka. Kata beliau, wa illam tazid, dan jikalau Anda tidak menambahi ala ummil qur'ani, atas surat Fatihah, Anda tidak menambahinya, maknanya Anda tidak menambahi bacaan atas surat Al-Fatihah, maka ajza'at, salat kamu dianggap sah. Wa in zitta, jikalau kamu menambahi, maksudnya nambahi surat atas surat Al-Fatihah, fahuwa khairun laka, maka itu baik untukmu. Ini hadis gamblang banget yang menunjukkan bahwasanya bacaan surat itu tidaklah hukumnya wajib, tapi hanya sunnah. Kok bisa? Dari dua sisi. Kata Rasulullah SAW dalam hadis tadi, jikalau engkau tidak menambahi atas bacaan Fatihah, mananya? Berarti kamu apa baca? Al-Fatihah toh, maka itu sholatmu sah. Yang kedua, jikalau kamu pengen nambahi surat, maka itu baik untukmu. Nah, kata-kata baik untukmu di ilmu usul fikih itu adalah lafaz yang menunjukkan sunnah. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya membaca surat itu adalah sunnah. Taib. Dua hadis yang saya sebutkan tadi itu menjadi pemaling. Perhatikan, ini masalah rame. Dua hadis yang saya sebutkan tadi, maka itu menjadi pemaling di beberapa riwayat yang zahirnya ada perintah membaca surat. Ana ulang, dua hadis yang saya sebutkan tadi itu akan menjadi pemaling dari beberapa riwayat yang datang yang zahirnya itu adalah
perintah membaca surat. Semisal hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang disebutkan oleh Syekh Muqbil guru kami di dalam kitab Al-Jami' Sahih ini, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, umirna kami diperintah an-naqra untuk membaca bi Fatihatil kitab dengan Fatihah, lihat, wa ma tayassara, dan diperintahkan juga apa-apa yang gampang. Maksudnya apa-apa yang gampang dari apa? Dari surat. Sini lihat kata Rasul, kami diperintah untuk membaca surat Al-Fatihah, dan diperintah pula membaca apa-apa yang mudah. Ucapan apa-apa yang mudah ini berarti apa? Bacaan surat. Tapi yang kamu mudah, ya yang mudah bagi kamu. Di situ baca umirna, kami diperintah. Dan asal perintah itu berfaedah apa? Wajib. Berarti zahirnya hadis ini menunjukkan bacaan surat itu hukumnya tapi kan dipalingkan dengan dua hadis yang saya sebutkan di awal. Makanya dua hadis tadi menjadi pemaling terhadap beberapa hadis yang datang yang zahirnya itu adalah menunjukkan perintah, dan asal perintah berfaedah bahwa wajib. Nah, itu dipalingkan dengan dua hadis yang datang tadi. Bisa dipahami? Jelas? Baik. Dan juga sebagai pemaling juga hadis Ubadah ibnu Samit, kata Rasul alaihi salatu wassalam, lihat ini Pak, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, lihat, fasaidan, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah dan membaca apa-apa yang lebihnya Fatihah. Apa itu? Surat. Ini enggak sekedar wajib tapi apa? Rukun. Jadi apa yang lebihnya? Apa yang lebih dari surat Al-Fatihah? Surat. Baik. Akan tetapi kata soidan, ini kan lafaznya hadis, tidak sah bagi seseorang yang sholat yang tidak membaca Fatihah dan membaca lebih. Ya. Tambahan lebih ini kan tambahan lebih itu. Kalau andai kata itu sahih, ini andai kata ya, tambahan lebih, andai kata sahih terpalingkan ya dengan dua hadis tadi. Andai kata sahih, tapi tambahan lebih itu, naam, itu lemah. Kenapa kok lemah? Karena tambahan sahih dan itu gurunya Zuhri. Zuhri itu porosnya hadis. Kemudian punya murid namanya Ma'mar anis Zuhri. Ma'mar ini menambahi dari Zuhri riwayat atau tambahan lafaz fasoidan. Nah, Ma'mar ini menyelisihi 6 orang rawi. 6 orang rawi meriwayatkan dari Zuhri itu tidak ada tambahan fasoidan. Lafadznya hanya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Titik di situ. Nah, tambahan fasoidan itu tambahannya Imam Zuhri. Ma'mar menyelisihi 6 orang. Ini jelas disiplin ilmu hadis mengatakan bahwasanya satu lebih layak dikatakan salah dibandingkan dengan menyalahkan 6 orang. Yang 6 orang itu lebih tinggi secara bilangan dan lebih tinggi secara kapasitas kekuatan hafalannya. Nah, makanya taruhlah hadis fasoidan itu lemah, maka berarti tidak ada dalil atas apa wajibnya baca apa? Fatihah. Baca surat. Tapi kalau andai kata itu sahih, maka dua hadis yang pertama tadi menjadi pemaling, nggak jadi wajib apalagi rukun karena dua hadis
tadi. Ya, itu kita harus belajar ilmiahnya kan gitu. Cara ilmunya begitu. Jadi kesimpulannya kalau kita simpulkan bacaan surat di dalam sholat untuk 2 rakaat yang pertama atau untuk 2 rakaat ya, itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Pertama disyariatkan dulu ya. Pertama disyariatkan. Isdalil. Aina dalil? Ulama sepakat. Ulama sepakat. Kedua pembahasannya, apakah bacaan surat itu hukumnya wajib? Gimana? Ada khilaf, ada perbedaan. Apa pendapat mayoritas para ulama? Sunnah dengan 2 dalil. 2 dalil ini sebagai pemaling dari beberapa hadis yang dohirnya mewajibkan bacaan surat. Taib. Bisa dipahami soal kesimpulan? Mafhum?